Bab 172. Perjanjian. Hari sudah malam ketika warrior pergi dari Celestial Restaurant. Oleh karena Kekaisaran Qin memberlakukan jam malam bulan ini, jalanan sangat sepi dan hanya sesekali terlihat bayangan manusia yang melintas dengan cepat di jalanan. Pikiran warrior sangat kacau saat ini. 3 istri dan 4 selir merupakan impian semua lelaki. Namun, dia tidak pernah berpikir tentang hal ini sebelumnya. Bagaimanapun, dia yang sebelumnya hanyalah orang biasa di kota Anan. Jangankan 3 istri 4 selir, bahkan apakah bisa cukup makan atau tidak pun menjadi suatu masalah. Dia adalah manusia yang mudah puas. Selain ingin melindungi saudara perempuan dan ibunya, dia tidak memiliki ambisi yang lain. Jadi, meskipun dia menjadi seorang master rune dan menguasai niat pedang dengan kecemerlangan niat pedang, dia tetap tidak pernah berpikir untuk menggunakan semua kekuatan ini untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Lesti mengatakan bahwa sangat wajar jika seorang lelaki yang berkemampuan memiliki 3 istri 4 selir, dia juga tidak menentang perkataan tersebut. Hanya saja, apakah itu adil bagi Sheila dan Lesti? Meskipun Lesti mengatakan bahwa menjadi kekasihnya sangat natural dan tidak ada sedikit pun ketidaknyamanan, namun warrior tetap dapat merasakan bahwa itu merupakan kepura-puraannya. Bagaimanapun Lesti merupakan putri sebuah negara, juga merupakan petarung alam pemenang, bagaimana mungkin dia akan rela berbagi seorang lelaki dengan wanita yang lain? Adapun untuk Sheila, lebih tidak perlu dikatakan lagi. Dengan kekuatan dan kesombongan Sheila, berbagi seorang lelaki dengan wanita lain. Warrior hanya memikirkannya saja sudah merasa takut. Tentu saja, yang paling penting adalah kemampuan kedua wanita ini jauh lebih tinggi darinya. Dalam keadaan seperti ini, untuk apa masih membicarakan tentang tidur bersama? Tiba-tiba, warrior menghentikan langkah kakinya. Dia menatap ke arah kejauhan dan berteriak, "Sheila!" Di depannya, Sheila sedang menatap warrior dengan mengenakan pakaian putih dan pedang hijau kalem di tangannya. Mendengar panggilan warrior, Sheila bergerak datang ke hadapan warrior dan berkata, "Seseorang menguntitmu sebelumnya." "Menguntit aku?" Warrior terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin?" Bukannya dia sombong, namun dengan adanya si kecil, siapa yang dapat menguntitnya tanpa diketahui olehnya? Merupakan petarung alam bangsawan. Sheila berkata dengan nada rendah. Kelopak mata warrior berkedut dan berkata, "Petarung alam bangsawan. Anggota milik sekte hantu atau anggota pangeran kedua itu?" Jika merupakan petarung alam bangsawan, maka sangat wajar si kecil tidak menyadarinya. Sheila menggelengkan kepala dan berkata, "Aku hanya bisa merasakan dan tidak melihatnya." Hari ini, kamu membunuh petarung alam pemenang di depan gerbang kota Kekaisaran dan telah menarik perhatian dari banyak kekuasaan serta keluarga politik saat ini. Terkhusus sekte hantu. Mungkin mereka telah mulai menyelidiki kamu dan juga Istana Bunga. Mungkin mereka juga tidak akan meremehkan kamu seperti sebelumnya lagi. Tidak bisa berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau lagi saat ini. Warrior tersenyum pahit. Sesuai dengan maksud awalnya adalah menyembunyikan kekuatan dan berusaha sebaik mungkin untuk memiliki musuh yang sedikit, lalu mencapai hasil yang luar biasa pada peringkat King Yun. Sayangnya, tidak dapat berhasil lagi saat ini. Untuk wanita yang bernama Renita itu, Sheila tiba-tiba bertanya. Warrior menatap Sheila dan setelah melihat bahwa dia tidak memiliki suasana hati yang aneh, hatinya merasa lega dan segera mengangguk serta berkata, "Mereka merupakan teman yang aku kenal di pegunungan puluhan ribu. Mereka pernah membantu ibu serta adik perempuanku dan terlibat dalam masalah kali ini karena aku. Oleh karena itu,
Aku tidak boleh hanya melihat mereka kesusahan dan tidak membantu mereka. Sheila menatap warrior dan tidak mengatakan apapun lagi. Oh ya, kenapa kamu datang ke sini? Warrior tiba-tiba bertanya. Kamu menggunakan pedang roh ungu hari ini? Tanya Sheila. Warrior mengangguk dan bertanya dengan bingung, ada apa? Keluarkan pedang itu. Mendengar ucapannya, warrior tidak ragu-ragu. Dia membalikkan tangan kanannya dan pedang roh ungu muncul di tangannya. Sheila menggerakkan tangannya dan pedang hijau kalem terbang ke hadapan mereka berdua. Pada saat yang sama, pedang roh ungu yang ada di tangan warrior tiba-tiba bergetar, lalu keluar dari sarungnya secara spontan dan terbang ke sisi pedang hijau kalem. Kemudian, dalam tatapan heran warrior, kedua pedang tersebut meledakkan sebuah cahaya pedang dan saling melilit. Apa yang terjadi? Warrior bertanya dengan bingung ketika melihat dua buah pedang yang saling melilit di hadapannya itu. Melihat dua buah pedang yang saling melilit itu, sebuah warna rumit melintas di mata Sheila. Dia menggerakkan tangannya, pedang roh ungu kembali ke tangan warrior dan berkata, pedang roh ungu dengan pedang hijau kalem awalnya merupakan sebuah pedang yang bernama pedang ungu hijau, merupakan salah satu senjata Dao Sekte pedang yang berjumlah sedikit. Puluhan tahun yang lalu, ayahku bertarung dengan ketua sekte-sekte hantu dengan menggunakan pedang ungu hijau tersebut. Di dalam pertarungan itu, roh pedang-pedang ungu hijau tersebut terluka parah dan jatuh koma, sedangkan tubuh pedang-pedang ungu hijau tersebut hancur. Kesadaran roh pedang juga dibelah menjadi dua bagian. Jika ingin memulihkan pedang ungu hijau, harus membangkitkan roh pedang-pedang ungu hijau di dalam pedang roh ungu dan pedang hijau kalem. Secara tidak berdaya, petarung sekte pedang hanya dapat membuat pedang ungu hijau menjadi dua buah pedang. Lalu membiarkan murid sekte pedang meletakkannya di dalam dantian untuk perawatan hangat siang dan malam, dan berharap dapat membangkitkan roh pedang dari kedua pedang tersebut. Ekspresi warrior berubah, dia tidak menyangka pedang di tangannya itu ternyata merupakan sebuah senjata Dao. Senjata Dao itu tidak bisa lagi diukur dengan koin emas. Sheila menatap warrior sekilas dan melanjutkan, di dalam sekte pedang, ketika hanya aku yang menggunakan pedang hijau kalem terjadi reaksi. Oleh karena itu, pedang hijau kalem menjadi milikku. Awalnya, sekte pedang ingin menyerahkan pedang roh ungu kepada orang lain untuk dicoba, tetapi karena ditentang, pedang roh ungu sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ditentang. Warrior berkata dengan tidak paham, mengapa ditentang. Jika ada seseorang yang dapat membangkitkan roh pedang-pedang roh ungu, bukankah itu hal yang baik bagi sekte pedang? Sheila mengalihkan pandangannya ke arah lain dan berkata dengan nada ringan, jika ada seseorang yang dapat berinteraksi dengan pedang roh ungu, maka aku harus berlatih bersama dengannya dan aku harus memiliki jiwa roh yang saling terhubung dengannya. Mendengar perkataan tersebut, mata warrior melotot dan hampir berteriak, berkata, bagaimana boleh seperti itu? Tentu saja kamu harus menolak, kamu menolak dengan baik. Bercanda, membiarkan Sheila berlatih bersama dengan orang lain dan jiwa roh yang saling terhubung, hanya memikirkan saja warrior sudah memiliki sejenis keinginan untuk membunuh orang. Sheila hanya menatap warrior tanpa berbicara. Sepertinya juga merasa bahwa dirinya terlalu emosional, wajah warrior memerah dan tersenyum, lalu berkata, Sheila, jika aku membuat pedang roh ungu berinteraksi denganku sekarang, apakah itu berarti kedepannya kita harus berlatih bersama dan jiwa roh kita saling terhubung? Sheila memutar badan, menatap warrior dan berkata, jika kamu dapat kembali dari pegunungan puluhan ribu dengan keadaan hidup, kita akan berlatih bersama. Mendengar perkataan tersebut, hati warrior merasa hangat dan sedikit tersentuh.
Wanita di depannya itu masih mempedulikannya, hanya saja cara dia peduli dengan seseorang berbeda dengan yang lain. Warrior perlahan berjalan ke hadapan Sheila, mengulurkan tangan dan meraih kedua tangan Sheila. Kemudian, menarik tubuh Sheila yang sedikit kaku itu ke dalam pelukannya dengan lembut. Dia mencium aroma samar dari tubuh Sheila dengan hidungnya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, demi ibuku, demi kamu, aku pasti akan kembali dari pegunungan puluhan ribu." Tubuh Sheila tetap saja kaku dan setelah beberapa saat, dia mendorong Warrior dengan pelan. Wajahnya yang dingin itu sedikit memerah dan ingin melepaskan diri dari kedua tangan Warrior. Namun, Warrior memeluk pinggangnya dengan erat, membuat gerakannya sama sekali tidak berguna. Melihat penampilan Sheila yang indah dan sedikit malu itu, hati Warrior tergerak dan kepalanya perlahan menunduk. Tepat saat dia hendak mencium bibir Sheila yang merah itu, tiba-tiba, Sheila segera melepaskan diri dari pelukan Warrior. Tangannya menarik pundak Warrior dan menggerakkan tubuhnya, lalu menghilang di tempat. Setelah Warrior dan Sheila menghilang selama hitungan 2 nafas, sebuah tim pengawal kerajaan yang mengenakan baju besi perak berjalan dengan rapi melalui tempat awal berdirinya Warrior dengan Sheila. Setelah tim pengawal kerajaan pergi menjauh, Warrior dan Sheila muncul di tempat semula. Kebencian yang ada di hati Warrior saat ini membuatnya sangat ingin mengangkat pedangnya dan pergi bertarung dengan tim pengawal kerajaan tersebut. Jika bukan karena diganggu oleh tim pengawal kerajaan yang sedang berpatroli itu, dia telah mencium wanita cantik tersebut. Saat ini jelas tidak memiliki kesempatan lagi, karena Sheila berdiri menjauh darinya dan wajahnya kembali menjadi ekspresi dingin. Meskipun dia mengetahui bahwa seharusnya dia terdapat di dalam hati Sheila, namun ingin lebih dekat dengan Sheila memerlukan waktu dan tempat yang tepat dan orang yang tepat. Sebelumnya itu merupakan kesempatan yang terbaik, namun sekarang kesempatan tersebut telah berlalu. Melihat Warrior yang sedang menatap dirinya, ekspresi Sheila menjadi sedikit tidak natural. Dia memutarkan badan dan berkata, "Kembali dan persiapkan diri dengan baik, pertandingan peringkat King Yun segera dimulai." Setelah selesai mengatakan perkataan tersebut, Sheila tidak berdiam di tempat lagi. Dia menggerakkan badannya dan menghilang di tempat, hanya menyisakan sebuah aroma wangi yang samar. Mencium aroma wangi yang samar di udara itu, Warrior mengeluh di dalam hatinya dan memarahi dengan suara rendah, "Dasar pengawal kerajaan." Selesai berbicara, Warrior juga tidak berdiam di tempat lagi dan menggerakkan badannya lalu menghilang di dalam kegelapan malam. Bersambung.